Pernah kepikiran nggak sih, kenapa altcoin yang katanya teknologinya canggih, proyeknya keren, malah bikin portofolio kamu ancur lebur? Ada sebuah jebakan yang sengaja dirancang buat nguras dompet kita-kita ini. Dan dalam 6 menit ke depan, kita bakal bongkar semua rahasianya. Kamu udah riset mati-matian. Teknologinya oke, komunitasnya gede. Tapi kok harganya malah terjun bebas gitu aja? Kenapa altcoin yang kamu pegang erat-erat malah jadi beban paling berat di portofolio? Kamu mungkin mikir, ini salah kamu. Mungkin kamu kurang sabar atau salah timing. Tapi, Dengerin baik-baik, ini bukan salah kamu. Pasar altcoin zaman sekarang itu emang sebuah permainan yang udah diatur. Tujuannya cuma satu, mindahin kekayaan dari kantong kamu, investor retail, ke kantong para pemodal gede dan tim developernya. Oke, mari kita bedah jebakan yang pertama. jebakan paling awal dan paling bahaya adalah ilusi. Ilusi kalau altcoin yang kamu beli itu harganya murah. Mereka sengaja bikin kamu mikir gitu dengan cara nyembunyiin satu metrik yang super penting. Di sebelah kiri, kamu lihat market cap. Nah, ini tuh cuma puncak gunung esnya doang. Angka yang kelihatannya kecil bikin kamu ngerasa, wah, masih bisa naik tinggi nih. Tapi di kanan, ada yang namanya Fully Diluted Valuation atau FDV. Inilah monster yang sebenarnya, gunung es raksasa di bawah permukaan yang siap-siap numburin kapal kamu. FDV itu nilai total proyek kalau semua tokennya udah beredar di pasar. Dan seringkali, angkanya itu puluhan kali lipat lebih gede dari market cap-nya. Coba kita lihat contoh nyatanya. Arbitrum, proyek layer 2 paling top kan? Lihat deh chart ini. Waktu pertama launching, cuma sekitar 15% tokennya yang dilepas ke pasar. Ini sengaja biar kelihatan langka. Padahal, 85% sisanya itu dikunci, siap-siap buat ngebanjirin pasar kayak tsunami di masa depan. Tiap bulan, pasokan baru masuk, dan biar harganya stabil, harus ada permintaan baru yang super gede. Nah, coba tebak, apa yang terjadi kalau permintaan itu nggak ada? Ya, ini yang terjadi. Harga Arbitrum anjlok lebih dari 95% dari harga puncaknya. Kamu yang rajin dollar cost averaging, yang tiap bulan nyicil beli karena percaya fundamentalnya, itu sebenarnya kayak lagi coba nampung air bah pakai ember bocor. Sia-sia. Kamu pikir itu udah parah? Tunggu dulu. Lihat Celestia, salah satu narasi paling panas, anjlok 98%. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola, sebuah desain. Pertanyaannya, siapa sih yang untung dari desain beginian? Nah, kita masuk nih ke bagian paling seru. Yuk kita buka topeng para pemain yang jadi kaya raya dari kerugianmu. Mereka ini adalah para model Ventura atau VC, investor kelas kakap yang masuk di awal banget. Lihat deh tabel ini. Ini bukti yang gak bisa dibantah. Waktu kamu beli Celestia di harga $5 dan ngerasa dapat diskon, para VC itu udah beli di harga kurang dari 1 sen. Gila kan? Untuk Sui, kamu beli di $1,5, mereka masuk di 3 sen. Jadi, pas harga TIA anjlok ke 30 sen pun, mereka itu masih untung ribuan persen. Sementara kamu, ya kamu rungkat. Di ekosistem ini, peran kamu tuh udah ditentuin dari awal. Kamu tuh bukan mitra investasi. Kamu adalah exit liquidity mereka. Kamu itu pintu keluar darurat, tempat mereka cairin keuntungan triliunan mereka. Dan mereka melakukannya itu pakai jadwal yang pasti, namanya token unlock. Ini tuh kayak jadwal kehancuran yang bisa kamu prediksi. Sekitar 30 hari sebelum unlock gede, para insider udah mulai jualan diam-diam. Pas hari H, tsunami pasokan token langsung ngehantam pasar. Terus sekitar 2 minggu setelahnya, biasanya ada pantulan kecil. Ini jebakan, bikin kamu mikir, wah udah bottom nih. Padahal itu cuma nafas terakhir sebelum harganya lanjut nyungsep. Terus, apa yang terjadi sama koin-koin ini setelah para VC selesai jualan dan hype-nya hilang? Mereka nggak langsung mati. Mereka jadi zombie. Proyek yang market cap-nya masih jutaan dolar, tapi dalamnya itu udah kosong melompong. Masih ingat kan demam metaverse di tahun 2021? Decentraland, The Sandbox? Atau zaman emasnya DeFi 1.0? Dulu, semua orang ngomongin itu. Sekarang, proyek-proyek itu udah kayak kota hantu digital. Gedungnya masih ada, tapi nggak ada penghuninya sama sekali. Nih, lihat datanya. Di puncak hype tahun 2021, tiap pengguna DeFi itu ngasilin pendapatan rata-rata $148 buat protokolnya. Prediksi buat tahun 2025, kurang dari $8. Ini bukti nyata, duit dan penggunanya udah pada kabur, pindah ke narasi baru, ninggalin para pemegang token yang setia di kota hantu itu. Jadi, gimana cara ngenalin koin zombie di portofolio kamu? Gampang, cek ini. Pertama, volume tradingnya sepi banget. Kedua, cek GitHub-nya. Kalau developernya udah nggak ngapa-ngapain, itu bahaya. Ketiga, media sosialnya isinya cuma janji manis pengumuman besar yang nggak pernah datang. Dan yang paling parah,
Foundernya diam-diam udah sibuk bikin proyek baru. Oke, kita udah bongkar semua jebakannya. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita balikin keadaan? Jawabannya, bisa. Caranya, berhenti mikir kayak retail dan mulai bertindak kayak institusi. Mereka tuh nggak investasi di aset ginian, mereka trading. Salah satu jurus andalan mereka itu Dead Cat Bounce. Gini cara mainnya, disederhanain ya. Pertama, biarin harganya anjlok dulu. Jangan coba-coba nangkap pisau jatuh. Kedua, pas ada pantulan, lihat level resistance pentingnya. Ketiga, dan ini kuncinya, cek volume trading. Kalau harga naik tapi volumenya tipis atau malah turun, itu sinyal bahaya. Artinya, kenaikan itu palsu. Keempat, nah disitulah kamu bisa buka posisi short, alias bertaruh harganya bakal turun lagi. Mau strategi yang lebih pro lagi, manfaatin jadwal token unlock yang udah kita bahas tadi. Karena kita udah tahu bakal ada tekanan jual gede-gedean, kita bisa buka posisi short beberapa minggu sebelumnya buat ngambil untung dari penurunan harga yang hampir pasti terjadi. Terakhir, dan ini yang paling penting, ini adalah aturan main biar kamu bisa bertahan hidup dan bahkan profit di pasar yang kejam ini. Anggap aja ini kerangka manajemen risiko kamu. Pakai hukum emas dari Wall Street, 80%. Maksudnya, 80% dari portofolio kamu harus ada di aset inti yang udah terbukti, kayak Bitcoin, dan sebagian kecil di stablecoin buat amunisi. Cuma maksimal 20% yang boleh kamu pakai buat spekulasi di altcoin. Jadi kalau 20% ini amblas, portofolio utama kamu tetap aman sentosa. Kamu juga harus ngelawan musuh terbesar kamu, otak kamu sendiri. Ada jebakan psikologis namanya sunk cost fallacy. Ini tuh pas kamu nolak jual aset yang udah rugi parah. Alasannya, aduh sayang udah terlanjur nyangkut. Padahal, tiap hari kamu tahan, token baru terus ngebanjirin pasar. Ini bikin harga aset kamu makin susah buat pulih. Ingat deh kata-kata bijak para trader, kerugian pertamamu adalah kerugian terbaikmu. Jauh lebih baik rugi 20% dan pindahin sisa modal ke aset yang lebih bagus, daripada berharap cemas dan akhirnya rugi 90%. Disiplin itu kuncinya. Jadi, sekarang setelah kamu tahu gimana permainannya dimainin, setelah kamu tahu ada jadwal kehancuran yang udah pasti dan siapa aja yang diuntungin, pertanyaannya, apakah kamu masih berani melakukan dollar cost averaging buta-butaan ke sembarang altcoin? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar.